Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan membawakan sebuah materi ataupun memaparkan sebuah materi mengenai uji sensitivitas, salah satu materi dari praktikum lab mikrobiologi terapan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke pembahasan materi uji sensitivitas. Apa sih yang harus diuji pada uji sensitivitas? Sebelum membahas lebih mendalam mengenai uji sensitivitas, ada baiknya kita mengetahui hal-hal mendasar yang berkaitan dengan uji sensitivitas. Di antaranya antimikroba, antibiotik, disinfektan, dan antiseptik. Jadi keempat ini harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi uji sensitivitas. Antimikroba. Antimikroba adalah obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Jadi penggunaan antimikroba ditujukan untuk entah itu menghambat, membunuh, ataupun memberantas mikroorganisme ini. Saya Renita akan melanjutkan materi dari Saudari Aisyah mengenai antibiotik dan disinfektan. Di sini antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan organisme hidup yang dalam konsentrasi rendah dapat membunuh organisme lainnya. Secara sederhana, antibiotik adalah obat yang menanggulangi infeksi bakteri. Antibiotik ini sangat penting karena infeksi bakteri dapat menyerang di bagian tubuh manapun. Apabila infeksi ini menyerang otak, akan menjadi meningitis, terkena paru-paru, dan akan menjadi bronkitis. Adapun pengertian dari disinfektan di sini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencernaan oleh jasad remik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Pengertian lain dari disinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seraskita akan membahas salah satu antimikroba yang biasa kita dengar dan mungkin pernah kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita, yaitu antiseptik. Nah, antiseptik adalah bahan kimia yang dapat membunuh atau mencegah pertumbuhan bakteri dengan tidak membunuh bakteri tersebut. Antiseptik dapat dipakai tanpa membahayakan kulit wajah atau kulit tubuh. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, antiseptik bisa digunakan di jaringan tubuh
tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Yang membedakan antiseptik dengan desinfektan terdapat pada penggunaannya. Antiseptik digunakan untuk jaringan tubuh, sedangkan desinfektan digunakan untuk membasmi kuman di benda-benda mati, seperti gagang pintu, meja, kursi, dan benda-benda mati lainnya yang biasa kita sentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdia Ainil Maksura akan menjelaskan tentang uji sensitivitas. Uji sensitivitas itu sendiri dilakukan untuk mengukur aktivitas antibiotika terhadap bakteri pada keadaan laboratorium atau aktivitas in vitro, namun bukan pada penderita aktivitas in vivo. Upaya pengobatan dan pengendalian penyakit infeksi yang terutama disebabkan oleh patogen yang resisten memerlukan uji sensitivitas untuk seleksi antibiotika yang efektif. Adapun kriteria utama terhadap reliabilitas uji sensitivitas adalah korelasi hasil uji tersebut dengan respon klinis penderita terhadap terapi antibiotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Krisanta akan membahas mengenai klinis hasil uji sensitivitas. Yang pertama, susceptible. Bila infeksi yang disebabkan oleh organisme tersebut menunjukkan respon terhadap obat tersebut pada dosis yang direkomendasikan. Yang kedua, intermediate susceptible. Bila organisme penyebab infeksi hanya menunjukkan respons terhadap obat pada dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang dianjurkan dengan toksisitas yang rendah atau terkonsentrasi di fokus infeksi. Yang ketiga, resistant. Bila organisme yang menyebabkan infeksi tidak menunjukkan respons terhadap obat tersebut, tidak tergantung pada dosis dan lokasi infeksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Menike Kobak. Di sini saya mau menjelaskan metode uji sensitivitas. Ada dua bagian. Yang pertama metode dilusi, yang kedua metode difusi. Yang pertama metode dilusi terdiri dari dua teknik pengerjaan, yaitu teknik dilusi perbenihan cair dan teknik dilusi yang bertujuan untuk penentuan aktivitas kuantitatif antimikroba dilarutkan ke dalam media agar atau kaldu. Yang kedua, ditanami bakteri yang akan dites setelah diinkubasi semalam. Konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri disebut dengan minimal inhibitory concentration. Nilai MIC dibandingkan dengan konsentrasi obat yang didapat di serum dan cairan tubuh lainnya untuk mendapatkan perkiraan respon klinik. Yang berikut metode difusi. Cakram kertas yang telah dibubuhkan sejumlah tertentu antimikroba ditempatkan pada media yang telah ditanami organisme yang akan diuji secara merata. Tingginya metode difusi konsentrasi dari antimikroba ditentukan oleh difusi dari cakram dan pertumbuhan organisme. Uji dihambat penyebaran sepanjang difusi antimikroba. Terbentuk zona jernih di sekitar cakram sehingga bakteri tersebut merupakan
Bakteri yang sensitif terhadap antimikroba ada hubungan persamaan yang hampir linear berbanding lurus antara log Mike seperti yang diukur oleh metode dilusi dan diameter zona hanya hambat pada metode difusi. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat mengenai materi uji sensitivitas dari kelompok 1. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa tes atau uji sensitivitas terhadap antimikroba adalah penentuan terhadap bakteri penyebab penyakit yang kemungkinan menunjukkan resistensi terhadap suatu antimikroba atau kemampuan suatu antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang berdasarkan pada metode difusi dan dilusi. Jadi kedua metode ini digunakan untuk mendapatkan minimum inhibition concentration suatu agen antimikroba. Jadi alasan dilakukannya uji kepekaan antimikroba adalah untuk mendapatkan agen antimikroba yang tepat untuk pengobatan penyakit infeksi tertentu. Uji sensitivitas antimikroba tidak dilakukan pada setiap spesimen, melainkan hanya dilakukan pada spesimen dengan jenis mikroba tertentu yang belum diketahui secara umum sensitivitasnya terhadap jenis-jenis antimikroba yang umum digunakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1 mengenai uji sensitivitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.